Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Nah, pertama itu adalah Sigmund Freud memandang perilaku manusia yang dituntutkan oleh dorongan irasional, di mana motivasi-motivasi yang tidak sadar dan dorongan-dorongan biologis serta insting seperti berkembangnya tahapan penting psikoseksual pada usia 6 tahun. Pertama, insting ini adalah pendekatan utama dan Freud. Meskipun pada awalnya digunakan istilah libido. Libido itu adalah untuk bersinggungan dengan energi seksual, ya. Akan tetapi dalam perkembangannya sendiri meluas menjadi energi dari semua insting kehidupan. Yang kedua itu ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Id sendiri adalah seseorang yang memiliki sesuatu untuk kesenangannya sendiri, di mana dia harus tercapai dan dia tidak memikirkan resikonya. Contohnya seseorang yang ingin sesuatu barang, tetapi dia tidak punya uang. Bagaimanapun dia harus mempunyai barang tersebut, walaupun dengan cara apapun, seperti dia mencuri uang agar dia dapat membeli barang tersebut. Kedua itu ada ego. Ego ini adalah sebuah keinginan yang muncul dan juga dapat dipenuhi dengan melewati cara yang dapat diterima pada dunia nyata, seperti mengembangkan atau menyembatani id agar seimbang. Ketiga itu ada superego. Superego sendiri adalah sebuah dasar dari seseorang apabila telah membuat sebuah keputusan tertentu, seperti menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Tiga, ada pribadi yang sehat bermasalah menurut psikoanalisa. Pribadi sehat ini dapat mengendalikan ego dengan baik. Dalam proses perkembangannya tidak mengalami masalah-masalah yang sangat berat. Dalam kurung perkembangan baik. Terus keinginannya tersalurkan secara wajar, menerima keadaan lingkungannya. Pribadi bermasalah di mana tidak berkesinambungan antara id, ego, dan superego. Ketidakmampuan ego mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntutan moral. Terus ada pengalaman masa kanak-kanak, khususnya usia 5 tahun pertama kehidupan, yang ditekankan terus-menerus, maka dimaksudkan ke dalam bawah sadar dan suatu saat dimasukkan ke alam sadarnya, mengalami kecemasan, neurosis, dan histeria. Keempat, ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisa, di mana hakikat tersebut agar individu mengetahui ego yang dimiliki yang kuat, yaitu menetapkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak, maupun memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id, ego, dan superego. Konseling dalam pemahaman psikoanalisanya adalah sebagai proses reduksi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional. Ada tujuan konseling dengan pendekatan psikoanalisis, di mana membawa manusia mencapai kesadaran dengan mengekspresikan dorongan yang menyebabkan individu mengalami kecemasan. Terus itu ada sikap dan peran dan tugas konselor, di mana membantu konseling memperoleh kebebasan dalam mencapai pekerjaan dan bermain peran yang lain, dan mencakup membantu konseling untuk memperoleh kesadaran diri. Terus ada sikap, peran, dan tugas konseling, di mana dengan pendekatan psikoanalisis klasik harus sanggup berkontribusi pada diri mereka untuk mengikuti proses konseling dalam interaktif dengan waktu yang relatif lama. Ketiga itu ada situasi hubungan, di mana dalam konseling psikoanalisis terdapat 3 bagian hubungan konselor dengan klien, yaitu analisis, transensis, dan kontraseferensi. Analisis yaitu sikap klien kepada konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neuralisis. Kedua itu transensis, yaitu pengliharan segenap pengalaman klien di masa lalunya.
Sekian dan terima kasih. Bye bye.